Pada akhir 2008, nama Adam Malik kembali populer. Karena tulisan wartawan asing, ia menjadi sangat populer. Dalam buku Membongkar Kegagalan CIA, 2008, yang ditulis oleh wartawan The New York Times peraih Pulitzer Tim Weiner, Adam Malik disebut sebagai agen CIA yang terlibat dalam operasi CIA di Indonesia. Ini berdasarkan pengakuan yang dibuat oleh perwira CIA Claes E1 MCHE Pronunciationava. Dalam wawancaranya dengan Weiner pada tahun 2005, Claes E1 MCHE Pronunciationava menyatakan, saya merekrut dan mengontrol Adam Malik. Pada tahun 1964, E1 MCHE Pronunciationava bertemu dengan Adam Malik di sebuah tempat rahasia di Jakarta. Hubungan Indonesia-AS memburuk saat pertemuan itu dilakukan. Sebenarnya, Soekarno sangat anti Barat dan anti-AS. E1 MCHE Pronunciationava menambahkan, dia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut. Menurut Tim Weiner, setelah kudeta yang gagal pada 30 September 1965 dan kekacauan yang terjadi di Indonesia, CIA berusaha menggabungkan sebuah pemerintah bayangan yang dipimpin oleh Adam Malik, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Marshall Green, telah menyediakan 50 juta rupiah, kini setara 434 miliar rupiah, untuk kegiatan Gerakan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapo, KAP Gestapo, menurut dokumen rahasia yang diterbitkan oleh National Security Archive pada 2 Desember 1965. Dokumen itu terdiri dari telegram yang dikirimkan oleh Marshall Green kepada Asisten Menteri Luar Negeri untuk Timur Jauh kata Bill Bundy. Pertengahan Oktober 1965, Malik mengirimkan seorang pembantunya ke rumah perwira politik senior kedutaan, Bob Martens. Martens pernah bekerja di Moskow saat Malik juga menjadi diplomat Indonesia di sana. Tim Weiner menyatakan bahwa Martens menyerahkan kepada utusan Malik sebuah daftar yang tidak dirahasiakan yang berisi nama 67 pemimpin komunis Republik Indonesia, PKI, yang dia kompilasi dari kliping koran komunis. Setelah Oktober 1965, terjadi pembantaian besar yang kemudian dilupakan oleh masyarakat Indonesia modern. Mereka yang dituduh komunis dibunuh oleh militer dan orang sipil yang didukung militer. Akhirnya, Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun setelah pembantaian besar, yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik berganti peran sebagai Wakil Presiden. Tulisan Tim Weiner ini pasti memiliki tanggapan dari sejumlah orang. Salah satunya adalah Taufik Abdullah, seorang sejarawan yang menentang komunis. Menurutnya, tidak masuk akal untuk menganggap Adam Malik sebagai agen CIA. Karena berdasarkan sejarah dan perjuangan hidupnya, Adam Malik adalah seorang nasionalis dengan kecenderungan sosialis. Itu tidak menyenangkan dalam hal itu. Karena dia adalah nasionalis yang cenderung sosialis, tidak masuk akal dia adalah agen CIA. Taufik Abdullah menentang hal itu, mengingat dia berasal dari sekolah agama. Taufik menyatakan bahwa Adam Malik adalah salah satu tokoh penting dalam periode transisi menjelang kepulangan Soekarno, bersama Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Otto Malik, anak Adam Malik, dan bahkan Joko Santoso, yang saat itu adalah Panglima TNI, juga menyangkal. Otto menyatakan bahwa Adam Malik pasti bukan agen CIA, bukan budak negara lain, bukan pengkhianat negaranya. Namun, Joko mengatakan bahwa tindakan Adam Malik sebagai seorang pejuang adalah untuk kepentingan negara dan bangsa. Joko dengan tegas menyatakan, jadi, saya tidak percaya itu. Ada kemungkinan bahwa Adam Malik tidak ditemukan dalam daftar pegawai CIA. Namun, sangat mungkin bahwa Adam Malik akan digunakan untuk operasi CIA di Indonesia. Ada istilah, agen tidur, dalam bidang intelijen, yang mengacu pada agen yang tidak menyadari bahwa dia adalah aset yang dapat dimanfaatkan oleh agen atau badan intelijen tertentu. Setelah berbicara sebagai agen CIA, Adam Malik tampaknya memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada 22 Juli 1917 dan hanya memiliki ijazah SD elit dari Hollands Inland School, HIS, Pematang Siantar di era kolonial. Ditambah 1,5 tahun di Tawalip Parabek, Bukit Tinggi, Sumatera. Meskipun demikian, banyak orang, termasuk pejabat Amerika, mengakui bahwa dia adalah orang cerdas.
Dia tidak mendapatkan pendidikan formal, jadi dia menjadi wartawan sendiri. Di tahun 1937, Adam Malik, seorang wartawan nasionalis, bergabung dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, Pandu Kartawiguna, dan lainnya untuk mendirikan kantor berita Antara. Ketika dia membantu mendirikan Antara, yang akhirnya menjadi kantor berita terkemuka di Indonesia, usianya baru 20 tahun. Di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Adam Malik pernah ikut membangun Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang menyiapkan susunan pemerintahan Republik Indonesia dan dianggap juga sebagai parlemen. Ketika revolusi, usia Adam Malik sekitar 28 tahun. Adam Malik termasuk pengikut Tan Malaka, seperti halnya Muhammad Yamin. Mereka ikut membangun partai bernama Musyawarah Rakyat Banyak, Murba, di masa revolusi. Setelah pemilu pertama 1955, Adam Malik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia bahkan pernah menjadi ketua DPR di tahun 1977 hingga 1978, sebelum akhirnya menjadi wakil presiden. Pada tahun 1960-an, Adam Malik berkiprah di dunia diplomatik. Dia pernah diangkat menjadi duta besar luar biasa berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Dia terlibat dalam diplomasi perebutan Irian Barat tahun 1962. Sejak 1966, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Dwi Kora II. Selama di dunia diplomatik, Adam Malik pernah menjadi Ketua Majelis Umum ke-26 di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1971. Adam Malik juga termasuk yang memelopori berdirinya ASEAN di tahun 1967. Dia ikut memperbaiki hubungan Indonesia dan Malaysia yang memburuk di akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, jabatan tertingginya di Republik Indonesia adalah sebagai RI II atau Wakil Presiden, dari 1978 hingga 1983. Dari pemerintah Republik Indonesia, Adam Malik memperoleh banyak penghargaan. Dia penerima Bintang Mahaputra KL. 4 tahun 1971, Bintang Adi Perdana KL 2 tahun 1973, juga diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Adam Malik tutup usia pada 5 September 1984, tepat hari ini 36 tahun lalu.